Saudara, kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Kuasa hukum Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, tempat ditemukannya 996 senjata di salah satu ruangan sekolah, mengungkapkan kronologi awal penemuan senjata, narkoba hingga video porno. Pihak yayasan bilang sejak tanggal 10 bulan Juli 2026 pihaknya meminta izin kepada mantan ketua yayasan untuk membuka ruangan dengan surat resmi. Hingga pihak sekolah mengirimkan surat ketiga, pihak pemilik kunci tidak juga memberikan akses. Pihak yayasan bilang hingga kini masih terdapat beberapa ruangan yang belum bisa dibuka namun sudah terpasang garis polisi untuk diselidiki. Itu berawal dari ruangan itu kuncinya dibawa oleh Pak IWD dan kawan-kawan. Kami tidak memiliki akses terhadap ruangan tersebut. Itulah kenapa kami meminta pakai surat resmi. Pak IWD mohon ruangannya dibuka karena kami akan gunakan untuk kepentingan pendidikan. Yang benar adalah ruangan-ruangan itu kuncinya dipegang oleh Pak IWD dan kawan-kawan. Termasuk ruangan yang kemarin ditemukan senjata pada tanggal 5 bulan Agustus. Termasuk juga sekarang masih ada ruangan bagian keuangan. Tapi itu tidak di polis lain, karena itu data-data keuangan saja. Jadi sampai hari ini kami memang mengelola sekolah. Tapi masih ada beberapa ruangan yang kami tidak bisa membuka karena data kunci, karena kunci itu dipegang sama Pak IWD dan kawan-kawan. Dan atas temuan senjata di dalam salah satu ruangan di sekolah, Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imanudin, kembali memastikan bahwa 995 dari 996 senjata yang ditemukan bukan merupakan senjata api, melainkan senjata angin atau airsoft gun. Namun polisi masih menyelidiki tujuan pemilik menyimpan airsoft gun dalam jumlah banyak, termasuk dokumen perizinan atas senjata angin tersebut, serta dugaan digunakannya senjata angin sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kalau ekskul mungkin harus dilihat dulu apakah sekolah tersebut benar-benar memiliki ekskul tersebut, kemudian apakah memiliki perizinan sebagaimana diberikan oleh pihak atau lembaga yang berwenang untuk menerbitkan izin, dan apakah itu diperbolehkan secara ketentuan berdasarkan dari Kementerian Pendidikan. Nah, itulah yang terus sedang diupayakan dikonfirmasi oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga nanti informasinya akan utuh dan bulat. Saudara, polisi mengonfirmasi bahwa 995 dari 996 senjata yang ditemukan di salah satu ruangan di sekolah Jakarta Selatan merupakan senjata angin atau airsoft gun. Nah, pertanyaannya, apakah airsoft gun harus memiliki izin? Kita akan membahas hal ini bersama Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISES). Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Bung Radi. Ya, nah, pertanyaan saya tadi sesuai dengan yang sudah disinggung di awal, menurut aturan yang berlaku, apakah ini diatur di peraturan khusus? Ya, kalau saya ketahui ini, koreksi kalau saya salah, peraturan Polri nomor 1 tahun 2022. Nah, pertanyaannya juga, apakah detailnya seperti apa pengaturannya dan apa saja syarat utamanya, Pak Bambang? Ya, Perpol 1 tahun 2022 itu mengatur tentang perizinan pengawasan, penyimpanan, penggunaan, dan pemakaian senjata api non-organik ya. Artinya semua senjata, dan di dalam Perpol 1 tahun 2022 ini airsoft gun, air gun ini dikategorikan senjata api. Jadi semuanya itu berada dalam yang dalam Perpol itu kewenangan terkait dengan pengawasan dan yang lain-lain tadi, pengawasan penggunaan, penyimpanan dan lain-lain itu berada di wilayah Pak Intelkam Mabes Polri seperti itu. Okay. Makanya semuanya diatur terkait perizinan, bukan hanya terkait dengan kepemilikan saja senjata apinya, tapi juga termasuk penyimpanan. Penyimpanan, oke. Penyimpanan ini penting karena ini menyangkut senjata api yang bisa disalahgunakan, makanya penyimpanan ini diatur secara ketat, lokasinya, kemudian
safety-nya, terus terkait keamanan dan yang lain-lainnya, seperti itu, Bung Hadi. Oke, nah kalau dikategorikan sebagai senjata api, artinya ini berbahaya dong, masuk golongan senjata berbahaya begitu Pak Bambang? Ya, senjata api itu ada beberapa macam ya. Senjata api dengan peluru tajam tentu dikategorikan berbahaya. Tetapi meskipun demikian terkait dengan air gun, airsoft gun ini kan kalibernya macam-macam dan kekuatannya juga macam-macam seperti itu. Tekanan gas dari air gun ini berbeda-beda. Tentu dalam kategori tertentu ini juga bisa membahayakan. Makanya diatur secara ketat seperti itu. Biasanya penggunaan air gun, airsoft gun ini dalam olahraga menembak. Makanya sebelum mendapatkan izin dari Pak Intelkam, biasanya ada rekomendasi dari Persatuan Olahraga Menembak. Oke. Nah, kalau melihat kondisi sekarang kan polisi juga mengungkap bahwa sekarang ada 995 airsoft gun yang ditemukan. Nah, dengan jumlah sebesar itu menurut Pak Bambang apakah wajar ini diperuntukkan untuk ekstrakurikuler dan bagaimana proses perizinannya dengan jumlah sebanyak itu Pak Bambang menurut Anda? Ya, terkait makanya dengan 995 ini kan tentu sangat tidak masuk akal untuk dimiliki perseorangan. Terkait impor senjata api ini pun juga melalui izin dari Pak Intelkam. Ada nomor register setiap senjata. Artinya ini memang harus ditelusuri, masing-masing senjata ini ada izinnya, siapa yang memiliki, siapa yang menggunakan, dan di mana disimpan tadi. Kalau dikaitkan dengan ekstrakurikuler, tentu ini juga memunculkan pertanyaan, ekstrakurikuler apa yang akan di dalam sekolah yang menggunakan senjata api ini? Kapan dimulainya? Seperti yang disampaikan Dirkrim Polda Metro tadi, apakah ada izin dari Kemendik terkait dengan ekstrakurikuler menembak? Karena yang selama ini masyarakat tahu tentu olahraga menembak ini ada persatuannya di Perbakin seperti itu. Makanya ini yang harus didalami. Jadi dalih-dalih seperti itu tadi itu ini kan tidak masuk akal di masyarakat seperti itu. Ini masih didalami dan menurut Anda ini tidak masuk akal. Nah, kalau begitu kira-kira Anda melihat ada unsur pidana dalam kasus ini atau dalam temuan ini? Ya, pasti saya bisa memastikan itu ada unsur pidana terkait penyimpanan tadi. Penyimpanannya di lokasi yang tidak semestinya, di sebuah yayasan, ini juga harus ditelusuri izin terkait dengan penyimpanan ini. Karena kalau terkait, apalagi jika ada temuan terkait satu pucuk senjata api. Berpeluru tajam kan, artinya ini pasti ada unsur pidananya. Bahkan kalau kita merujuk pada undang-undang darurat, ini pasti bisa dikenai pidana yang sangat tinggi, karena tentu ini menjadi ancaman, bukan hanya soal legal atau ilegal, tapi ancaman bagi masyarakat kalau itu kemudian disalahgunakan seperti itu. Ya, apalagi ini disimpan di sekolah dan bertahun-tahun begitu ya. Meskipun katanya ada diklaim bahwa ini milik pengurus yayasan yang lama, cuman polisi tetap harus mengusut tuntas sepertinya ya. Siapa yang bertanggung jawab dengan adanya penyimpanan ratusan bahkan hampir 1.000 ya senjata airsoft gun dan ada satu pucuk senjata api yang membahayakan. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Bu Radi, terima kasih. Salam.